Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, umat Tuhan yang sedang berada di rumah masing-masing, mari bersehati dengan saya, berdoa di hadapan Tuhan, supaya firman yang disampaikan sungguh menjadi wujud penggembalaan Tuhan bagi setiap kita. Haleluya. Bapa di surga, di dalam nama Yesus Tuhan, kami bersyukur kepadamu di tengah kondisi sulit di tengah negeri ini. Kami boleh berada dalam hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan memegang kendali atas segala sesuatu. Dan dalam suasana Tuhan berdaulat atas segala perkara, kami akan menikmati firman Tuhan. Mari Tuhan menghidangkan firman-Mu bagi semua kami, bagi semua kami umat-Mu. Melalui kebenaran firman Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, iman kami disegarkan. Terima kasih Bapa di sorga. Turunlah anugerah-Mu bagi setiap kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami akan sungguh-sungguh menyimak apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Dalam nama Yesus Tuhan. Sungguh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa bersyukur. Sambut firman Tuhan. Haleluya. 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 Mari kita serentak katakan amin. Puji Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudara yang sedang berada di rumah, untuk kesekian kali ibadah berlangsung dalam kondisi seperti ini. Tetapi jangan pernah meragukan bahwa Allah kita Allah yang baik. Saya akan menyampaikan firman Tuhan secara singkat bagi kita semua. Dan saya berdoa segenap umat Tuhan yang sungguh memperhatikan kebenaran firman ini akan menikmati, akan mengalami pertolongan Tuhan yang menjadikan ia kuat. Minggu ini memang minggu yang istimewa bagi segenap kita umat-umat Tuhan. Ya, minggu Paskah. Karena kondisi yang semua kita tahu, ya, umat Tuhan merayakan Paskah dengan model yang tidak seperti biasanya. Tetapi itu tidaklah mengurangi, tidaklah membuat kita menjadi salah faham. Paskah tetaplah kemenangan, katakan amin. Saudara-saudaraku sekalian. Haleluya. Bagi saya pribadi hari ini hari istimewa. 12 April itu hari ulang tahun saya. Ya, puji Tuhan. Bertepatan dengan Paskah tahun 2020 ini. Paskah, saudara-saudaraku sekalian, sebagaimana halnya dengan Natal, itu adalah peristiwa real. Itu adalah peristiwa sejarah. Itu bukan kisah dongeng. Itu bukan mitologi. Itu bukan kisah reka-rekaan. Tapi itu peristiwa yang sungguh. Memang nalar manusia agak sulit menjelaskannya. Bagaimana Allah Maha Kuasa itu datang ke dalam dunia ini dan kita merayakannya sebagai Natal. Bagaimana Allah yang luar biasa ini yang telah menjadi manusia di dalam sosok Yesus Kristus. Rela menderita di kayu salib. Rela menjalani apa yang disebut dengan jalan Via Dolorosa. Tetapi itu peristiwa sejarah, itu fakta, itu real. Kita merayakannya sebagai Jumat Agung. Dan minggu pagi, saudaraku sekalian, dia bangkit.
Saya berkeyakinan saudara-saudara tidak pernah meragukan kebenaran fakta ini. Mari katakan amin. Haleluya. Tapi hari ini saya akan menyampaikan firman Allah. Tidak berkenaan dengan soal kebangkitan Yesus. Mari kita lihat firman Tuhan Amsal 24 ayat yang ke-10. Mari Bapak Ibu Saudaraku sekalian, yang di rumah tentu ada baiknya saudara-saudara membuka Alkitab, ya, supaya saudara dapat mendengar dan mengikuti pembacaannya. Amsal 24 ayat yang ke-10. Satu ayat yang sangat sederhana, yang beberapa hari ini saya renungkan dan sungguh memberkati. Ayat itu berkata demikian. Boleh ibu bapak yang di rumah mengikuti pembacaan ini. Ayat ini berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, apa katanya di sana? Kecillah kekuatanmu. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Orang yang kekuatannya kecil tidak dapat diharapkan memikul tanggung jawab yang besar. Saudara-saudara yang kekuatannya kecil tidak dapat diharapkan memikul beban yang berat. Dan dengan lugas, dengan amat tandas firman Tuhan katakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, maka kecillah kekuatanmu. Saya berpendapat masa sekarang adalah masa kesesakan. Karena masa kesesakanlah kita tidak beribadah seperti biasanya kita beribadah di gereja bersama-sama. Karena masa kesesakanlah yang membuat kita beribadah dengan pola seperti sekarang ini. Bahkan di event, di perayaan besar umat Kristiani yang kita rayakan, yang kita sebut dengan Paskah. Kita tidak bisa merayakannya sebagaimana biasanya. Karena keadaanlah sehingga hal ini dapat berlangsung dengan sederhana. Saya berpendapat situasi sekarang ini adalah situasi yang dapat dikategorikan masa yang sukar. Masa kesesakan. Masa darurat. Kan darurat itu saudara-saudaraku sekalian. Sampai-sampai ya di launching apa yang disebut dengan social distancing. Ya. Physical distancing. Berkerumun orang banyak tidak elok, ya, tidak baik karena kita bersepakat memutus mata rantai penyebaran coronavirus, apa yang disebut dengan COVID-19. Nah, di dalam keadaan yang sangat sukar ini, di dalam keadaan yang disebut dengan masa kesesakan ini, jika kita tawar hati, maka kecillah kekuatan kita. Sebagai hamba Tuhan, saya berdoa kepada setiap umat Tuhan, kepada saudara-saudaraku sekalian yang di rumah, agar saudara menjadi umat Tuhan yang kuat. Mari katakan amin. Supaya menjadi kuat, tidak boleh kita tawar hati pada masa kesesakan. Supaya kita menjadi umat Tuhan yang kuat, tidak boleh kita tawar hati pada masa darurat. Jangan berkeluh kesah, jangan menyalahkan siapa-siapa. Jangan juga terprovokasi untuk membangun satu kekuatan yang melawan pemegang otoritas. Kita percaya sesuai dengan kesaksian kitab suci, pemerintah adalah wakil Allah. Katakan amin.
Haleluya. Nah, saudara-saudaraku sekalian, untuk menjadi kuat sangatlah sederhana. Efesus pasal 6 ayat 10 berkata, tinggallah dalam Tuhan. Akhirnya saudara-saudaraku sekalian, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Kata di dalam Tuhan, itulah kata kunci untuk menjadi umat Tuhan yang kuat. Mari ibu bapak yang di rumah, ya, lihat diri kita masing-masing. Sudahkah kita ada di dalam Tuhan? Saudara-saudaraku sekalian, sudahkah unit usaha yang engkau kelola di dalam Tuhan? Sudahkah keluargamu di dalam Tuhan? Sudahkah investasi yang sedang engkau giat-giat dilakukan di dalam Tuhan? Untuk menjadi kuat, tidak ada cara lain kecuali tinggal dalam Tuhan. Bagaimana orang yang tinggal dalam Tuhan? Haleluya. Tinggal dalam Tuhan itu artinya selalu berada dalam hadirat Tuhan. Saudaraku, apa yang disebut dengan stay at home, tinggal di rumah, menjadi kesempatan berharga bagi kita. Lebih banyak berada bersekutu dengan Tuhan. Katakan amin. Tinggal dalam Tuhan, itulah cara paling efektif bagaimana kita menjadi kuat. Dan di dalam tinggal dalam Tuhan ini, saudaraku sekalian, kita akan menikmati perkara-perkara ajaib yang Tuhan sediakan. Di masa sulit, saudara-saudaraku sekalian, di masa sulit seperti sekarang ini, kita tidak hilang pengharapan. Kita tidak hilang sukacita. Kita tidak hilang optimisme. Kita tidak hilang harapan. Kenapa? Karena kita ada tinggal di dalam Tuhan. Orang yang di dalam Tuhan itu wajahnya berseri-seri. Wajahnya berseri-seri. Walaupun keadaan darurat. Orang yang di dalam Tuhan itu, saudaraku sekalian, yang tinggal dalam Tuhan itu, dia tenang. Tidak panik. Orang yang panik sering melakukan tindakan yang keliru. Saya punya pengalaman unik, saudara-saudaraku sekalian. Pernah kampung kami kebakaran. Ya, kebakaran hebat. Dan orang-orang begitu panik. Seorang bapak melihat rumahnya terbakar dan dia menerobos masuk ke rumahnya yang terbakar itu. Orang banyak yang melihatnya mengira dia akan menyelamatkan sesuatu dari dalam rumah yang terbakar. Dan apa yang dibawa oleh si bapak itu keluar dari dalam rumah itu? Dia menerobos api. Dia hanya membawa keluar dari rumah yang terbakar itu parutan kelapa. Parutan kelapa. Di kampung saya parutan kelapa itu seperti ayam jago diduduki lalu kelapa di apa namanya? Iya, begitu. Istrinya marah. Hanya untuk ini kau menerobos api untuk menyelamatkan ini. Lalu diambilnya parutan kelapa itu, dibantingnya. Yang saya tangkap dari peristiwa itu adalah ketika orang dalam kepanikan,
dia menjadi tidak rasional. Ketika orang panik, dia bisa mengambil keputusan yang salah. Tetapi orang yang di dalam Tuhan, dia tidak panik, sungguh pun keadaan darurat. Orang yang di dalam Tuhan tidak akan panik, sungguh pun keadaan sedemikian gawat. Dia tetap berseri-seri. Dan dia bisa mengambil satu decision, satu keputusan yang baik. Karena Tuhan menjadi pandu baginya. Untuk menjadi kuat di tengah-tengah krisis. Kalimat saya kepada kita sekalian, saudaraku yang di rumah. Tinggallah di dalam Tuhan. Tinggallah di dalam Tuhan. Pastikan keluargamu tinggal di dalam Tuhan. Pastikan unit usaha yang engkau kelola di dalam Tuhan. Pastikan investasimu di dalam Tuhan. Pastikan seluruh perencanaan hidupmu di dalam Tuhan. Haleluya. Yang kedua, supaya kita menjadi umat Tuhan yang kuat. Miliki kegemaran dalam memuji Tuhan, dalam menyembah Tuhan. Pujian dan penyembahan. Saya tidak sedang berbicara tentang kaidah-kaidah seni suara. Tapi saya berbicara tentang pentingnya setiap umat Tuhan memiliki kegirangan dalam memuji Tuhan. Menyembah Tuhan. Sekali lagi saudaraku sekalian. Ya, stay at home. Menjadi kesempatan bagi kita untuk menghidupi apa yang disebut dengan pujian dan penyembahan. Menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Haleluya. Saya sangat terkesan dengan seorang muda. Saya panggil dia Om. Bukan karena umurnya lebih tua dari saya. Om Agus Malino. Seorang Toraja dari Rantai Pau. Mahasiswa akhir Universitas Lampung Mangkurat, ya, Fakultas Pertanian, Unlam di kampusnya bukan di Banjarmasin tetapi di Banjarbaru. Saya sangat terkesan dengan Om ini. Dia punya kesukaan menyembah Tuhan. Dia punya kesukaan memuji Tuhan. Oh haleluya. Suatu ketika saya diajaknya ke pinggiran kota Banjarbaru. Saya bergirang. Saya dibonceng dengan sepeda motor tuanya itu. Mengarah ke pinggiran kota Banjarbaru. Dari berbagai plang, dari berbagai atribut yang di pinggir jalan, saya memastikan kami sedang mengarah kepada arena balapan, sirkuit. Tetapi semakin kami mengarah, semakin kami mendekat, suasananya hening, suasananya sepi, tidak sedang ada balapan, cross, tidak sedang ada pertandingan balapan. Dan pada akhirnya kami sampai di tribun, di tempat orang biasa menonton. Ada bangunan dan ada tangga-tangga di bangunan itu tempat orang duduk untuk menonton. Sampai tinggi ada. Saudara-saudaraku sekalian, Om Agus Malino setelah memarkir motor tuanya itu, dia berjalan ke arah tribun. Saya berkata kepada Om itu, Om, ngapain kita di sini? Om itu tidak menjawab, tetapi dia mengambil sikap berlutut. Lalu sayup-sayup saya mendengar Om ini menyanyi, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Saya merasa suasana luar biasa sahdunya.
seorang mahasiswa sekuler. Dia berlutut, disaksikan seorang calon pendeta ketika itu. Saya merasa ada sesuatu kuasa yang memaksa saya juga harus berlutut. Om itu larut dalam penyembahan. Dan saya pun hanyut dalam penyembahan itu. Saya mengalami kedekatan yang sulit dikatakan dengan kata-kata dengan Tuhan. Saudaraku, dan memang ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita memuji Tuhan, ada kedekatan kepada Tuhan yang sulit dikatakan, yang sulit dibahasakan dengan bahasa. Tetapi yang secara personal kita mengalaminya. Saya mendorong saudaraku sekalian untuk bersuka hati dalam memuji Tuhan, dalam menyembah Tuhan. Katakan amin. Saudara-saudaraku sekalian, di bagian manapun saudara berada di kota Pangkalan Bun ini, saya tahu ada kelompok kecil anak Tuhan di Pamulang yang juga mendengar saya menyampaikan firman Tuhan. Saya tahu ada sekelompok anak Tuhan, sekelompok kecil anak Tuhan di Rokan Hulu, Riau yang juga mendengar pemberitaan ini. Kepada saudaraku sekalian di rumah, miliki kesukaan dalam memuji dan menyembah Tuhan. Besar manfaat yang akan kita nikmati. Ada hubungan yang sedemikian karib dengan Tuhan ketika kita memuji dan menyembahnya. Bukan soal pendeta, bukan soal aktivis gereja, tapi setiap kita umat Tuhan haruslah memiliki kegemaran, memiliki kesukaan dalam memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Bahkan seluruh hidup kita harus didedikasikan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Yang ketiga, saudaraku sekalian, untuk menjadi kuat, kita harus menikmati firman Tuhan dengan amat sungguh. Kitab suci harus menjadi kesukaan kita. Firman Allah secara rutin kita nikmati tidak cukup di hari-hari besar saja. Tidak cukup di hari-hari tertentu saja. Every day, tiap hari dalam hidup kita haruslah menikmati firman Allah. Orang tua bisa menjadi teladan kepada anak-anak bagaimana menikmati firman Tuhan, membaca. Cucu saya sudah saya berikan Alkitab kepadanya. Dan saya berkata, Destina, kau baca firman Tuhan. Dan dia senang menerima Alkitab itu. Ya, dan dia membacanya. Masih kelas 1 SD, membaca masih terbata-bata dan gaya bahasanya juga membuat saya kadang tertawa. Suatu ketika dia datang kepada saya, Opung, buku saya sudah kecil. Saya bingung, maksudnya buku saya kecil apa? Oh, rupanya bukunya sudah mau habis yang bisa ditulis. Jadi katanya bukunya sudah kecil. Padahal yang dimaksudnya bukunya sudah mau habis. Tolong belikan Opung buku saya sudah kecil. Tapi tiap pagi saya lihat, saya dengar dia membaca walaupun terbata-bata. Saudaraku kekasih Tuhan Yesus, mari orang tua menjadi teladan dalam hal bersekutu dengan Tuhan lewat firman-Nya. Saudara-saudaraku, penyelenggaraan ibadah di rumah-rumah karena kondisi
COVID-19 ya sebenarnya menjadi sesuatu yang berdampak positif. Karena setiap keluarga menyelenggarakan mesbah keluarga. Amin. Dan di situ firman Allah dibacakan, diperdengarkan. Haleluya. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan kepada segenap kita umat Tuhan, dimanapun saudara berada, untuk menjadi kuat, hal yang berikut adalah doa. Doa itu saudaraku sekalian bukan sekedar kita berkata-kata, formality, bukan. Tapi doa itu secara personal kita menghadap Tuhan. Amin. Doa itu sesuatu yang luar biasa manfaatnya. Saya sering berkata di berbagai kesempatan kepada umat Tuhan, doa itu bukanlah second choice. Apa namanya? Doa itu bukanlah pilihan kedua. Tapi doa itu adalah the best choice. Pilihan terbaik. Pilihan terbaik bagi segenap umat-umat Tuhan. Doa. Berdoa. Dengan berdoa, saudaraku sekalian, kita menyatakan kebergantungan dan ketergantungan kita kepada Tuhan. Dengan berdoa, kita menyatakan tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Dengan doa, kita memuliakan Bapa. Haleluya. Dan dengan doa, hubungan semakin karib dengan Tuhan. Saudaraku kekasih Tuhan, masa yang sulit ini, masa kesesakan ini, biarlah kiranya kita tetap menjadi kuat. Ya, dan untuk menjadi kuat tinggal dalam Tuhan. Ya, hidupi satu kehidupan yang di dalamnya ada pujian dan penyembahan. Ada persekutuan dengan firman Allah. Dan ada doa yang terus naik ke hadirat Allah Bapa kita di sorga. Apakah ibu bapak telah dapat menangkap pesan Tuhan bagimu di Paskah yang luar biasa ini? Apakah ibu bapak telah dapat menangkap pesan Tuhan bagimu hari ini? Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Izinkan saya berdoa kepada ibu bapak, segenap umat Tuhan yang di rumah. Mari bergabung dengan saya dalam doa ini. Ketika saya menaikkan pokok-pokok doa, saudara sepakat dengan pokok doa ini, saudara katakan amin. Sehingga doa ini menjadi doa kita bersama. Haleluya. Bapa di surga, di dalam Yesus Tuhan Gembala kami yang baik. Masa sulit, masa sukar boleh datang. Tetapi bersama dengan Tuhan, kami akan mengatasi semua itu. Kami adalah umat-Mu yang Engkau kehendaki menjadi kuat. Dan untuk menjadi kuat, Tuhan sudah memberikan langkah-langkah praktis bagaimana menjadi kuat. Tolong kami semua ya Bapa di sorga, supaya kami sungguh menjadi umat-Mu yang kuat. Terima kasih Bapa, memberkati umat-umat Tuhan dimanapun berada, yang beribadah bersama dengan kami di rumah-rumah. Lawat mereka sekalian, jamah mereka semuanya, pagari mereka dengan kuasa darah-Mu, sehingga umat-Mu terpelihara. Terima kasih, kami doakan kondisi di tengah bangsa dan negara kami segera pulih dalam nama Yesus, sehingga kami boleh beribadah seperti sedia kala. Kami boleh bergabung, beribadah raya sebagaimana biasanya. Tuhan campur tangan, Kau menolong bangsa dan negara kami, supaya para pemimpin kami dengan hikmat yang Tuhan beri dapat mengambil keputusan-keputusan penting, sehingga bangsa dan negara kami segera keluar dari krisis ini. Terima kasih Bapa di sorga, berkati gereja-Mu, berkati umat-Mu semua. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin.